Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyar muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi al-qati' al-mutniba bi taqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan kuatkan iman kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yu'tikum kiflaini min rahmatih, bahwa dengan keimanan kepada Allah dan ketakwaan serta keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan memberikan kepada kita semua dua bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu akan banyaknya dan besarnya dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah Ta'ala menjanjikan pula bahwa Allah akan menjadikan untuk kita semua sesuatu yang sangat kita butuhkan tentunya dalam kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, yaitu cahaya. Allah akan memberikan cahaya kepada kita yang dengannya kita bisa berjalan di dunia dengan ilmu dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat nanti tatkala kita menjalani sirat yang ada di atas punggung api neraka jahanam. Di situ Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada kita sehingga kita semuanya bisa melintasinya dengan selamat. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala menjanjikan pula bahwa Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Al-Imam Bukhari dalam salah satu judul di dalam kitabnya Al-Jami' Sahih atau kitab Bukhari, beliau mengangkat sebuah tema, man yuridillahu bihi khaira. Siapakah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Menariknya jamaah sekalian, dalam bab itu hanya terdapat satu hadis
yaitu hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Jamaah sekalian, ini dalam hadis ini terdapat sebuah targhib bagi kita semuanya, dorongan yang sangat kuat sehingga kita semuanya akan menfokuskan diri kita kepada apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tentunya di antara kita yang tidak menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu setiap orang di antara kita dia ingin menjadi bagian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khaira. Orang yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud tentunya jamaah sekalian adalah kebaikan yang bersifat mutlak, yang diinginkan dan diharapkan oleh setiap orang. Semua orang menginginkan kebaikan itu. Kebaikan yang bersifat mutlak. Karena kita tahu bahwa kebaikan itu oleh ulama dibagi dua. Ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Kebaikan yang mutlak adalah yang diharapkan oleh semua manusia. Dan kebaikan itu pasti baik untuk dirinya, untuk setiap orang. Makanya diharapkan oleh semua orang. Nah, yang kedua jamaah sekalian adalah kebaikan yang bersifat terbatas atau terikat, atau yang disebut dengan al-khairul muqayyad. Bisa jadi kebaikan itu baik bagi diri seseorang tapi tidak baik bagi orang yang lain. Maka yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khaira, siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang dimaksud adalah kebaikan yang mutlak. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Ini kebaikan yang mutlak yang tentunya diharapkan oleh setiap orang. Dan di dalam bisyarah ini, di dalam targhib, dorongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, motivasi yang sangat luar biasa ini jamaah sekalian, ini ditujukan kepada setiap orang. Man, kata man ini adalah berlaku untuk semua orang. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa saja. Dari suku apa, dari bangsa apa dia, semuanya masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khaira. Dan di dalam bicara ini jamaah sekalian terdapat isyarah yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebuah bayan yang nyata dari Rasulullah SAW. Siapakah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya saya mengajak pada diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita fokuskan perhatian kita agar kita benar-benar termasuk di antara mereka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini sudah menjelaskan dengan begitu gamblang bahwa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, adalah yufaqihuhu fid din. Orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberikan pemahaman di dalam agama. Al-fiqhu fid din, pemahaman di dalam agama ini jamaah sekalian mempunyai sasaran yang luas, tapi juga dimaknai oleh ulama dengan sebuah penamaan yang bersifat khusus.
dengan makna yang penamaan yang sangat luas. Tentunya jamaah sekalian, tidak semua kita bisa masuk di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan al-fiqhu fid din yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah at-tafsiliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, yaitu pemahaman pengetahuan terhadap semua hukum-hukum secara terperinci dengan dasar-dasarnya yang terperinci pula. Saya katakan bahwa untuk mencapai ini jamaah sekalian, itu kita membutuhkan untuk bisa mencapai sebuah derajat sebagai mujtahid. Dan tentunya untuk mencapai derajat mujtahid ini tidak semua orang. Bahkan bisa kita katakan umumnya kita ini, mayoritas umat Islam ini tidak mengetahui secara terperinci terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berikut dengan dalil-dalilnya. Gak usah jauh-jauh jamaah sekalian, kalau kita melihat kewajiban pokok kita, sholat misalnya jamaah sekalian, adakah di antara kita semua umat Islam ini faham kenapa dia harus membaca Fatihah misalnya? Apa dalilnya? Bagaimana dia melaksanakan sholatnya dengan berdiri misalnya? Apa dalilnya? Apa yang dibaca di saat ruku, apa yang dibaca dengan sujud dengan dalilnya? Tentu tidak semua orang paham ini. Makanya saya katakan kalau memahami yufaqihu fiddin dengan maknanya yang sangat luas, yaitu memahami hukum-hukum agama ini secara terperinci dengan dalilnya yang terperinci pula, maka tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, ala kulli hal, ulama juga mengatakan yufaqihu fiddin dengan maknanya yang khusus, yaitu terhadap persoalan-persoalan besar dalam agama ini. Dikembalikan kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ditafsirkan dengan sesuatu yang maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana suatu ketika datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang berambut hitam dengan berpakaian putih, yang sahabat pada waktu itu tidak ada satupun yang mengenalnya. Tetapi anehnya jamaah sekalian, tidak tampak dari orang tersebut dia seorang yang datang dari perjalanan yang jauh. Karena rambutnya yang rapi, pakaiannya yang masih rapi, tidak ada tanda-tanda bahwa dia datang dari perjalanan yang jauh. Tapi juga anehnya nggak ada yang tahu di antara mereka. Yang tidak lain tentunya, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, mal Islam, apa itu Islam? Yang kedua bertanya tentang mal iman, apa itu iman? Yang ketiga bertanya tentang mal ihsan, apa itu ihsan? Kemudian yang keempat bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka jamaah sekalian, yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama secara khusus jamaah sekalian terhadap empat perkara yang besar ini. Yang pertama jamaah sekalian tentang keislaman, yaitu adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam yang 5. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Dan yang kedua yaitu tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman, yaitu arkanul iman as-sittah,
rukun iman yang 6. Rukun iman yang ke-6 yaitu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Ini harus betul-betul difahami jamaah sekalian. Yufaqihu fid din. Yang kedua adalah persoalan tauhid, iman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada semua apa yang wajib kita imani. Dan yang ketiga jamaah sekalian adalah tentang ihsan, yaitu tentang akhlak, yaitu bagaimana kita bisa berbuat yang baik dengan cara yang baik, dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akan perintah Allah, lalu dia laksanakan perintah Allah dengan cara yang baik dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akan larangan Allah, kemudian dia menjauhinya dengan merasa takut kepada Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dengan makna semua tuntutan-tuntutan ibadah, al-ibadah bi kulli mutatallabatiha. Beribadah kepada Allah dengan semua tuntutannya, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu semuanya dilaksanakan dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak, Allah taala pasti melihatnya. Dan ini juga merupakan persoalan-persoalan akhlak jamaah sekalian. Kemudian yang keempat adalah persoalan halal dan haram. Islam, iman, kemudian akhlak, dan yang keempat adalah ma'rifatul halali wal haram, mengetahui terhadap masalah halal dan haram. Yufaqihu fid din, itu ditafsirkan kemudian oleh sebagian ulama dengan hadis yang ma'thur ini, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada sahabatnya ketika beliau ditanya, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dzaka Jibril atakum liyu'allimakum dinakum, kata Nabi. Itu adalah Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita fokuskan diri kita agar kita termasuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Maka hendaknya kita memahami 4 persoalan besar tersebut. Jangan sampai kita nggak tahu. Karena kalau kita pahami hadis ini jamaah sekalian, dengan mafhum mukhalafahnya, dengan kebalikannya, maka berarti orang yang nggak perhatian dengan persoalan Islam, dengan persoalan imannya, dengan persoalan akidahnya, dengan persoalan halal dan haram, orang yang nggak tahu tentang masalah itu, berarti dia adalah termasuk orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Itu mafhum mukhalafah dari hadis ini. Jadi man lam yatafaqqah fid din, berarti orang yang nggak memperdalami, yang enggak mendalami dirinya, tidak memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang 4 perkara tadi itu jamaah sekalian, berarti dia tidak termasuk orang yang yuridillahu bihi khaira. Tidak termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hadis ini terdapat faidah-faidah yang besar. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa dalam hadis ini terdapat sebuah dalil akan keagungan at-tafaqquh fid din, orang mendalami agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah pantas orang mukmin kemudian semuanya berangkat ke medan juang, semuanya. Enggak pantas kata Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada beberapa orang kata Allah, dari masing-masing kelompok-kelompok yang ada di kaum muslimin ini, harus ada utusan-utusan, delegasi-delegasi di antara mereka yang benar-benar liyatafaqahu fid din. Mereka mendalami agama. Dan apa setelah tafaqquh fid din?
Dan ini tentunya satu hal yang tidak bisa dipisahkan jamaah sekalian. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kemudian dia bangkit menyampaikan agama Allah, mengajarkan kepada manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala agar umat ini, agar masyarakat ini la'allahum yahdarun. Benar-benar kemudian mereka berhati-hati. Setelah mereka mengetahui agamanya, mereka akan berhati-hati. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pentingnya at-tafaqquh fid din akan mengantarkan seseorang untuk berhati-hati dalam kehidupan ini. Dia akan benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya mas sekalian. Yang kedua, bahwa al-fiqhu fid din, orang yang mempunyai keilmuan di dalam agama ini jamaah sekalian, dia mahmud, dia benar-benar terpuji. Adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah, mahmudun mahbub indallah. Dia adalah orang yang terpuji dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah arada bihil khair. Karena Allah taala menghendaki kepada orang itu kebaikan. Orang yang dikehendaki kebaikan tentunya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu talibul ilm asy-syar'i, orang yang mencari ilmu syariat ini jamaah sekalian, itu ulama sepakat mengatakan yuhmad wala yudam. Dia menjadi orang yang dipuji. Dia sangat terpuji. Wala yudam, dan tidak boleh dicela. Talibul ilm, orang yang mencari ilmu syariat ini, yuhmadu wala yudammu. Dia dipuji dan tidak dicela. Tetapi orang yang membekali dirinya dengan ilmu selain ilmu agama, itu statusnya dikatakan la yuhmad wa la yudham. Statusnya menjadi orang yang tidak dipuji tapi juga tidak dicela. Lalu bagaimana statusnya jamaah sekalian? Dia tidak menjadi orang yang dipuji, juga nggak menjadi orang yang dicela. Nah, statusnya adalah tergantung. Kalau apa yang dia ilmui dari ilmu-ilmu di luar agama ini jamaah sekalian mengantarkan dia kepada sesuatu yang dicintai Allah, maka dia menjadi terpuji. Tapi kalau apa yang dia ketahui tidak mengantarkannya kepada sesuatu yang dicintai Allah, bahkan mengantarkannya kepada sesuatu yang dicela oleh Allah, maka dia menjadi madhmum, dia menjadi tercela. Nah, ini faidah yang sangat besar dari hadis ini jamaah sekalian. Untuk itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak diri saya dan mengajak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokuskan diri kita. Kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, peluang-peluang waktu yang Allah taala berikan, umur yang Allah berikan, untuk kita benar-benar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahmati Allah, kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang senantiasa senang dan gemar untuk datang ke majelis-majelis ilmu, belajar akan ilmunya, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mempelajari ilmunya Allah, mempelajari agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bima yatlub. Bahwa malaikat-malaikat itu senang, mereka membeberkan sayapnya karena gembiranya dengan apa yang sedang dia cari. Orang yang mencari ilmu jamaah sekalian itu akan mendapatkan doanya malaikat. Malaikat itu selain bertasbih kepada Allah, yusabbihuna bihamdihi wa yastaghfirun lil mu'minin lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ini doanya malaikat jemaah sekalian. Dan bahkan yang didoakan bagi orang-orang yang mencari ilmu agama ini jemaah sekalian, bukan hanya pelajarnya, bukan hanya yang mencarinya, tapi orang tuanya. Wa man salaha min abaihim, orang-orang tua mereka juga mendapatkan doa malaikat. Wa azwajihim,
Bahkan istri mereka, pasangan mereka, suami dan istri mereka juga akan mendapatkan doa malaikat. Wa dzurriyyatihim, bahkan anak keturunan mereka juga akan mendapatkan doanya malaikat. Dan kita yakin bahwa doa malaikat ini tidak akan ditolak oleh Allah, karena doa malaikat pasti diterima, karena mereka adalah lisan mereka tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kecintaan kepada kita tentang al-fiqhu fid din, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul azim. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim.